Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara klasifikasi iklim menurut klasifikasi iklim MOR gitu ya. Untuk data yang saya gunakan ini adalah curah hujan di Stasiun Borobudur dari tahun 1980 sampai dengan 1989. Nanti untuk teman-teman menggunakan data yang sudah dibagi oleh asisten ya. Nah, untuk klasifikasi MOR ini kita perlu tahu dulu kuncinya, yaitu untuk bulan kering itu yang termasuk bulan kering itu adalah curah hujan di bawah 60 mm. Kemudian untuk bulan lembab itu curah hujan di antara 60 sampai dengan 100 mm. Kemudian untuk bulan basah melebihi dari 100 mm. Nah, gimana caranya? Nanti dari data teman-teman itu disusun seperti ini, di sini tahun, terus kita buat bulannya mendatar horizontal gitu ya. Kita kelompokkan untuk curah hujan tiap bulannya dari tiap tahunnya gitu. Nah, untuk yang pertama kita buat jumlahnya dulu dari curah hujan per bulan, yaitu sum. Kemudian kita blok. Bulan Januari ini segini, kita drag ke kanan. Kemudian kita hitung raratanya, ini karena datasnya 10 tahun. Kita rata. Jadi untuk klasifikasi iklim itu minimal menggunakan data 10 tahun ya teman-teman. Nah, ini udah ketemu raratanya. Nah, setelah itu kita klasifikasikan nih dari curah hujan rata-rata ini dia tuh sebenarnya masuk di kategori bulan yang mana gitu. Ini aku udah klasifikasikan. Untuk ini kan dia itu lebih dari 100 mm, makanya dia termasuk bulan basah. Kemudian ini di antara 60 sampai 100, makanya dia bulan lembab. Yang ini dia bulan kering karena dia di bawah 60 mm, kemudian yang ini lebih dari 100 mm, makanya dia bulan basah gitu. Nah, setelah teman-teman klasifikasikan dia termasuk bulan apa, kita hitung berapa sih jumlah bulan basah, bulan kering, dan bulan lembabnya untuk kita kategorikan dia termasuk iklim apa. Nah, di sini BB-nya bulan basahnya ada 5, 6, 7, 8. Ada 8 bulan basah, bulan lembabnya 1, dan ada 3 bulan kering gitu ya. Nah, setelah ini teman-teman cocokkan di buku panduan, kira-kira dari hasil teman-teman ini, dari kriteria bulan basah, lembab, dan kering ini, dia tuh termasuk golongan yang mana sih gitu ya. Nah, untuk yang ini karena dia bulan keringnya ada 3, kalau teman-teman lihat di buku panduan dia termasuk di golongan 3 ya teman-teman, daerah agak kering gitu. Sekian dari aku, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke klasifikasi iklim menurut Smith and Ferguson. Jadi, seperti yang teman-teman bisa lihat di buku panduan bahwa klasifikasi iklim menurut Smith and Ferguson ini berdasarkan derajat kebasahan bulan menurut kriteria MOR. Jadi, bulan basah, bulan lembab, bulan BK-nya ini masih sama seperti klasifikasi tadi. Ini BB ini bulan dengan curah hujan lebih dari 100, BL itu CH di antara 60 sampai 100, dan yang BK CH kurang dari 60. Nah, klasifikasinya bulan basah ini per bulan per tahunnya. Jadi, per kotak-kotak ini kita klasifikasikan apakah dia BB, BL maupun BK. Beda seperti yang MOR tadi, kita akumulasi semua kan. Nah, yang Smith and Ferguson ini kita sendiri-sendiri kita klasifikasikannya. Nah, kemudian setelah kita klasifikasi, nanti kita rata dan dimasukkan ke dalam rumus Q sama dengan rata BK per rata BB. Baru kita lihat nilai Q-nya termasuk dalam golongan A, B, C, D, E, F, G, atau H. Nah, ini contohnya teman-teman bisa copy di bawah sini baru diklasifikasikan biar bisa lihat angkanya. Oh, 393 tuh BB, 306 tuh BB. Atau teman-teman bisa langsung hitung yang lebih dari 100. Misal 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ada 7, teman-teman tulis di sini. Kemudian BL yang di antara 60 sampai 100. Nggak ada. Kemudian yang BK kurang dari 60, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kemudian yang tahun selanjutnya, yang lebih dari 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman tulis ini 8. Kemudian BL-nya ada 1, BK-nya ada 1, 2, 3. Nah, setelah ditentukan derajat kebasahan bulan per bulannya, kita perlu rata di sini. Sama dengan average. Kita drag saja. Jadi diketahui bahwa rata BB-nya 7,6, rata BL-nya 1, dan rata BK-nya 4,1. Langsung kita tulis saja di sini. Rata BK-nya 4,1, tergantung komputer teman-teman juga, pakai koma atau titik. Ini 7,6. Langsung kita hitung nilai Q-nya itu rata BK per rata BB sama dengan 0,54. Nah, kemudian klasifikasinya itu gimana? Bisa lihat di buku panduan bahwa klasifikasi menurut Smith and Ferguson itu ada 8 golongan. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, karena ini nilainya 0,54, yakni di antara 0,333 dan 0,6, berarti iklim di stasiun Borobudur ini termasuk dalam golongan C, yakni daerah agak basah, vegetasi hutan rimba, di antaranya terdapat vegetasi yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau, misalnya tanaman jati, seperti itu. Baik, kita lanjut ke klasifikasi iklim menurut Alderman. Jadi klasifikasi ini sudah disesuaikan pada kebutuhan curah hujan untuk tanaman padi dan tanaman palawija. Jadi sering juga disebut sistem klasifikasi agroklimat seperti itu. Nah, penentuannya ini berdasarkan derajat kebasahan bulan milik Alderman, yakni BB-nya itu bulan dengan curah hujan lebih dari 200 mm, BL-nya itu curah hujan di antara 100 sampai 200, dan BK-nya CH kurang dari 100 mm, seperti itu. Nah, klasifikasinya bagaimana? Klasifikasinya itu per bulannya. Jadi, mirip seperti MOR, tapi nanti kita tentukan BB, L dan BK-nya itu beda. Jadi, langsung saja kita rata-rata. Kemudian kita drag. Nah, baru kita tentukan apakah dia BB, BK, maupun BL. Karena lebih dari 200 berarti BB, lebih dari 200 BB, lebih dari 200 BB, lebih dari, di antara ya, berarti BL, di antara BL, kurang dari BK, kurang dari BK, kurang dari BK, kurang dari 100 BK, di antara BL, lebih dari 200 BB, lebih dari 200 BB. Nah, setelah itu kita hitung BB, BL, BK-nya yang berurutan. Jadi, penentuan klasifikasi iklim menurut Alderman ini dilihat dari BB berurutan dan BK berurutannya. Jadi, yang dihitung yang berurutan ya, teman-teman. Jadi, BB-nya ini kita lihat yang berurutan, ada 1, 2, 3. Ini juga berurutan kan? Karena November, Desember, ketemu lagi Januari, Februari, dan Maret. Jadi, itu terhitung berurutan ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, BB berurutannya ada 5. Terus, BL-nya ada 1, 2. Karena ini ada BL juga, tapi karena tidak berurutan, jadi tidak kita hitung. 2. Kemudian BK berurutannya ada 1, 2, 3, 4. 4. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, BB berurutannya ada 5. Oh, ternyata dia stasiun Borobudur ini termasuk dalam zona C dalam klasifikasi Alderman.
karena terdapat 5 sampai 6 BB berurutan. Kemudian BK berurutannya ada 4, berarti subdivisinya yakni golongan 3. Jadi karena ada 4 BK berurutan. Jadi nanti kesimpulannya adalah iklim di Stasiun Borobudur menurut klasifikasi Oldman yakni zona C subdivisi 3 atau klasifikasi C3 karena memiliki 5 BB berurutan dan 4 BK berurutan. Nah, kita juga bisa mengklasifikasikan berdasarkan segitiga agroklimat. Nah, seperti ini. Kita lihat juga jumlah bulan basah berturut-turut dan jumlah bulan kering berturut-turutnya. Jadi jumlah bulan basah berturut-turutnya itu ada 5. Berarti kita ambil di sini. Nah, yang dilihat ini garis tengahnya ya. Jadi garis yang di samping dan yang titik-titik itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah tengahnya, jadi ininya. Nah, kemudian jumlah bulan keringnya ada 4. Jadi kita naik ke sini 5, kan tadi 5 BB berurutan. Kemudian ada 4 BK berurutan. Ya, jadi ada ketemunya di sini nih. Ada 5 BB berurutan dan 4 BK berurutan. Nah, dia termasuk golongan C3 dalam klasifikasi iklim Oldman. Jadi nanti kesimpulannya adalah Stasiun Borobudur ini menurut klasifikasi Oldman termasuk golongan iklim C3 karena memiliki 5 BB berurutan dan 4 BK berurutan. Seperti itu. Teman-teman juga bisa masukkan segitiga agroklimat ini digarisin gitu. Biar menambah lebih jelas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan data curah hujan menurut klasifikasi Köppen. Dan di sini kita masih pakai data yang sama nih di data Stasiun Borobudur gitu. Jadi langkah pertama kita mau cari dulu nih tentang curah hujan bulanan tiap 10 tahun. Jadi kita pakai rumus seperti biasa, average. Lalu langsung kita blok aja. Dan kita drag ke kanan. Nah, ketika kita udah dapat nih semua value-nya, yang selanjutnya adalah kita mau cari nih curah hujan terkecil gitu. Dan kebetulan di sini kita dapat sebesar 23,5 di bulan Agustus. Ini bisa kita tandain dulu sebagai RD atau rainy day gitu. Nah, RD ini nanti akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan lebih lanjut gitu. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, kita mau ingat-ingat dulu tentang klasifikasi Köppen gitu. Jadi, Köppen mengklasifikasikan iklim di dunia ini menjadi 5 golongan. Nah, kebetulan Indonesia ini termasuk dalam golongan yang A atau golongan hujan tropika. Jadi nanti kita akan mengklasifikasikannya fokus ke golongan yang A ini, akan kita klasifikasikan lebih lanjut. Nah, di golongan yang ini ada 3 macam klasifikasi lagi nih, yaitu AF, AM, dan AW. AF ini merupakan tropika basah, lalu AM ini tropika basah kering, dan AW tropika kering. Nah, nanti kita bakal klasifikasikan data ini menjadi klasifikasi ketiga ini. Nah, untuk kita lanjut nih, untuk klasifikasi ketiga macam AF, AM, dan AW ini, kita harus membandingkan curah hujan terkecil dengan 60 mm ini. Ketika dia lebih besar daripada 60 mm, dia termasuk ke dalam AF. Sedangkan ketika dia lebih kecil daripada 60 mm, dia bisa termasuk AM atau AW. Nah, kebetulan di sini tadi kita udah tandain si RD-nya ini, dia sebesar 23,5. Berarti dia kan lebih kecil daripada 60 mm, sehingga data curah hujan kita ini itu bisa diklasifikasikan sebagai AM atau AW. Nah, karena di sini kita masih ada 2 kemungkinan, kita harus mengklasifikasikan lebih lanjut gitu. Nah,
klasifikasi yang kita pakai ini, kita bisa pakai rumus ini gitu teman-teman. Seperti yang ada di sheet ini, 98,5 dikurangin RY per 25. Jadi nanti kita akan membandingkan nilai RD kita dibandingkan dengan rumus ini teman-teman. Nah, di sini kan ada RY nih. RY itu sebenarnya apa sih? Nah, RY ini merupakan total dari rata-rata curah hujan per bulan yang udah kita hitung tadi. Jadi bisa kita sum aja. Nah, RY. Ini kita ketemu nilai RY atau rainy year gitu ya teman-teman. Nah, di sini karena kita membandingkan nih nanti RD dan rumus ini, jadi kita hitung dulu rumusnya. Langsung aja kita tulis di sini 98,5 dikurangi RY per 25. Nah, kita udah ketemu nilainya di sini, lalu kita bandingkan nih si nilai RD 23,5 dengan 7,612. Ternyata nilai RD di sini nih lebih besar, teman-teman. Nah, ketika nilai RD lebih besar daripada hasil dari rumus ini, bahwa bisa dikatakan data curah hujan ini termasuk ke dalam klasifikasi AM. Tetapi ketika RD-nya lebih kecil dibandingkan hasil dari rumus ini, maka nanti bisa diklasifikasikan sebagai AW. Nah, kebetulan karena kita nilai RD kita itu lebih besar dibandingkan dengan 7,612, maka dia termasuk dalam klasifikasi yang AM gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini klasifikasinya cukup sederhana gitu. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan terima kasih. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu penentuan awal musim. Nah, untuk penentuan awal musim ini, kalau teman-teman lihat di dua tabel sebelah kiri, itu ada data curah hujan tahun 2015 dan 2016. Untuk penentuan awal musim memang yang digunakan itu 2 tahun terakhir dari ketersediaan data ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman cermati di data curah hujan ada yang disimbolkan dengan angka 8888 dan 9999. Nah, apa maknanya apabila data disimbolkan dengan dua bilangan ini? Jadi untuk data yang disimbolkan dengan data atau bilangan ini, dua bilangan ini, itu menandakan data yang ada hilang atau tidak terdeteksi oleh alat. Lalu bagaimana cara kita melakukan penyesuaian sebelum melakukan olah data? Jadi caranya, teman-teman perlu mengubahnya dulu menjadi 0. Baik untuk yang 9999 atau yang 8888. Nah, apabila seperti ini, teman-teman bisa langsung mengolah data untuk tahap selanjutnya yang tertera di bagian tengah ini. Nah, jadi ada 2 tahun ya teman-teman, 2015 dan 2016. Untuk aku nanti akan menjelaskan untuk tahun 2015, teman-teman nanti bisa melakukan mandiri untuk tahun 2016. Di sini sudah diperintahkan untuk dilakukan penjumlahan per dasarian. Jadi dasarian 1 itu untuk tanggal 1 sampai 10, dasarian 2 tanggal 11 sampai tanggal 20, dasarian 3 untuk tanggal 21 hingga tanggal 30. Selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan rumus sum, buka kurung, tanggal 1 sampai 10 untuk dasarian 1. Kemudian dasarian 2 itu untuk tanggal 11 sampai tanggal 20. Lalu kalau teman-teman perhatikan nih, di dasarian 3 ini data yang ada cuma tanggal 21 sampai 22 nih. Gimana pengolahan datanya? Jadi untuk data yang nggak ada, teman-teman bisa menyesuaikan, jadi yang dimasukkan hanya data yang ada. Jadi langsung aja untuk tanggal 21 dan 22 aja. Seperti ini. Nah, melalui contoh dari 3 dasarian ini, aku anggap teman-teman bisa memahami, dan untuk selanjutnya mungkin aku akan skip, jadi langsung terisi untuk data yang ada.
Oke teman-teman, nah ini untuk data yang ada itu seperti ini ya teman-teman untuk tahun 2015. Selanjutnya tahapan kita akan lanjutkan itu untuk penjumlahan tiap bulannya. Jadi untuk bulan Januari kita melakukan sum, lalu kita jumlahkan untuk dasarian 1 hingga 3. Kalau udah seperti ini, teman-teman bisa langsung untuk drag ke bawah aja. Nah, jadi teman-teman ini adalah data atau jumlah total dari curah hujan tahun 2015 tiap bulannya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan metode yang sama untuk tahun 2016 ya teman-teman. Di sini juga langsung otomatis terbuat grafik atau histogram untuk dasarian curah hujan tahun 2015. Nah, untuk catatannya bisa teman-teman perhatikan juga untuk curah hujan di atas 50 berturut-turut selama 3 kali itu menandakan sebagai awal musim hujan. Apabila data curah hujan itu kurang dari 50 berturut-turut selama 3 kali dasarian, maka itu menandakan awal musim kemarau. Nah, dari grafik ini atau dari tabel, teman-teman juga bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan data, maka awal musim hujan itu terjadi pada November dasarian 2. Di mana dasarian 2 November itu curah hujannya 55,5, dasarian 3-nya 71,4. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Desember, dasarian pertama 143,2. Artinya telah mencukupi syarat sebagai awal musim hujan. Nah, begitu juga nanti untuk tahun 2016 teman-teman juga bisa melakukan kesimpulan yang serupa apabila sudah ada datanya. Nah, mungkin sekian video dari penentuan awal musim. Kalau masih ada yang belum jelas bisa teman-teman replay atau ditanyakan dan dikonfirmasi melalui asisten koreksi masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.